Shalom, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk jemaat yang beribadah dari gereja ini ataupun yang beribadah dari rumah. Kiranya kita boleh tetap selalu sehat dan serta diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita satukan hati dan mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapak pada sore hari ini Tuhan. Kau masih berkenan menjagai kami untuk sampai ke tempat ini ya Bapa. Kami berada di sini bukan karena kuat kami ya Bapa, tapi hanya oleh kasih karunia-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah kebaktian sore ini. Kiranya kami boleh menyerap semua firman yang akan diberitakan oleh Inang Pendeta pada sore hari ini Tuhan, dan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Bapa, berkati juga jemaat-Mu yang kiranya dalam keadaan sakit, kiranya Kau boleh menyembuhkan mereka Bapa, melalui tangan dokter ataupun obat-obatan yang mereka konsumsi ya Bapa. Bapa, kami tahu juga Tuhan kalau kami adalah orang yang berdosa. Kiranya Kau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar tidak terhalang satu berkat pun yang akan Kau berikan kepada kami Bapa. Bapa, kami bawa ibadah ini ya Bapa hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita membuka ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita angkat pujian dari buku ND nomor 763, Molo Yesus dongan milas roham. Yesus dongan milas roham. Molo Yesus dongan milas roham. Yesus simpang guru milas roham. Oh tutur seaon di dohot gusti rohami. Pardongan kon Yesus milas roham. Las roham, las roham. Pardongan kon Yesus milas roham. Sinotang pariho, bintang pagi homi, pardongan kon Yesus milas roham. Ayat berikutnya jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, merana jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya.
berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam doa, dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan, dan menikmati segala hadirat-Mu. Dan biarlah Roh-Mu boleh tinggal di dalam hidup kami. Marilah kita angkat pujian, hanya dekat Allah-Ku, rasa tenang hatiku. Dengarlah hukum Tuhan yang keenam. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan Allah.
kuatkanlah kami dalam melaksanakan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kami ingin berserah kepada Tuhan, dan biarlah kami boleh mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Marilah kita angkat pujian dari buku ND nomor 460. Nunga roa o Tuhanku, Pinar sila. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sungguh kasih yang sempurna telah Tuhan berikan kepada kami, dan bukan karena kebaikan kami, Tuhan. Semua hanya oleh kasih karunia. Kau yang boleh pulihkan kami dan melayakkan kami untuk dapat memanggil Tuhan. Marilah kita angkat pujian. Kasih yang sempurna telah diterima dari sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Matius pasal yang ke-21, pembacaan dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Marilah kita membacanya ayat per ayat secara responsoria. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru kepadanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kami hendak bersyukur kepada Tuhan, bukan hanya Ia sebab baik pada hari ini, namun Ia baik untuk selama-lamanya. Marilah kita angkat pujian. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang tak berkesudahan. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini dengan lebih bersuka cita. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Warta Jemaat HKBP Kebayoran Lama 10 April 2022 dengan tema khotbah diberkati Dia yang datang dalam nama Tuhan. 1. Nama minggu hari ini adalah Minggu Parmarum yang artinya pesta palma. Mare. Kedua, Gerakan 5.000 Perempuan HKBP sesuai surat dari distrik nomor 133-DKI-4-2022 perihal pengumpulan gerakan 5.000 oleh perempuan HKBP di rekening Bank Mandiri nomor 123-007-953-021 atas nama pengurus PPD HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Dihimbau agar jemaat ikut berpartisipasi. Ketiga, Pertangyangan Banjar atau kebaktian sektor dan sermon kategorial. Pertangyangan Banjar atau kebaktian sektor dan sermon kategorial menjelang Paskah sementara diliburkan. Mulai aktif kembali tanggal 17 April 2022 secara tatap muka. Demikian juga dengan latihan kor dan tetap mematuhi prokes. Keempat, pemilihan pengurusan seksi sekolah minggu. Pemilihan pengurusan seksi sekolah minggu dilaksanakan pada sermon paralado hari Rabu 13 April 2022 pukul 20 WIB bertepat di Gereja HKBP Kebayoran Lama. Diundang kepada guru-guru sekolah minggu, pengurus seksi dan perwakilan dari jemaat yang bersedia di kepengurusan sekolah minggu. Kelima, persembahan ke altar. A. Minggu depan 17 April 2022 Paskah 1 setelah khotbah kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kegiatan kategorial perempuan HKBP Pusat. B. Senin 18 April 2022 Paskah kedua setelah khotbah kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kegiatan diakonia sosial atau Caritas Emergensi HKBP Pusat. Keenam, ucapan terima kasih. Gereja kita telah menerima sumbangan berupa A. Cam recorder Canon 1 unit, Handycam Sony 1 unit, tripod 2 unit, mikrofon 1 unit, memory card 2 unit dari keluarga NN. B. Kabel streaming 1 unit dari keluarga NN. Terima kasih kepada jemaat yang telah memberi sumbangan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jemaat kita yang sakit, ketahuilah bahwa Tuhan telah berjanji untuk memberi kekuatan kepada siapa saja yang berdoa agar diberi rahmat kesembuhan olehnya. Semoga lekas sembuh. Untuk jemaat yang berulang tahun atau ulang tahun pernikahan periode 10 April 2022 sampai 16 April 2022, kami ucapkan selamat. Engkau memberitahu kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu dan sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Demikian warta jemaat yang dapat kami bacakan. Bagi yang belum dibacakan dapat dibaca di warta jemaat masing-masing. Terima kasih. Selamat hari Minggu.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 293. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada Minggu Palmarum hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 dimulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 29. Saya membacakannya untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan
Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah kurban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini secara keseluruhan Mazmur 118 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 29 adalah merupakan kesaksian pemazmur Daud tentang kebaikan Tuhan yang telah ia terima, yang telah ia rasakan, yang telah ia lihat di dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan menolong dia ketika kesesakan datang menghimpit hidupnya. Bagaimana Tuhan berpihak kepadanya ketika orang menolaknya dan menyingkirkannya, yang tidak menginginkan kehadirannya, yang tidak menginginkan dia sebagai raja, di mana Raja Saul selalu berusaha untuk menyingkirkannya, selalu berusaha untuk membunuh dia. Dan pemazmur menyaksikan bagaimana Tuhan mendengarkan doa-doanya dan Tuhan adalah keselamatan bagi hidupnya. Itu yang dia saksikan tadi pada ayat 21. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Tuhan telah menjawab doanya. Tuhan telah menyelamatkan dia yang mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Jatuh, dibuang, diibaratkan seperti tadi dengan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang dianggap tidak berguna. Tapi Tuhan mengangkatnya. Tuhan menjadikannya menjadi batu penjuru yang utama. Dan ini adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan membuat namanya Mazmur sebagai seorang raja. Hal yang diperbuat Tuhan ini, dia katakan tadi, sehingga dia berseru pada ayat 1 dan ayat 29 kita lihat, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hal inilah yang diingatkan buat kita saudara-saudara. Banyak hal yang kita pergumulkan dalam hidup ini. Kita di dalam kesesakan, kita di dalam penderitaan. Bahkan mungkin orang tidak menginginkan akan kehadiran kita. Kita ditolak, kita disingkirkan padahal kita mampu.
dan bisa untuk itu. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang disaksikan oleh pemazmur dalam hal ini, dalam segala kesesakan, penderitaan yang dia alami, justru dia semakin teguh di dalam pengharapannya di dalam Tuhan. Ibaratnya sebuah telur. Kita bayangkan telur ketika kita rebus, kita masak, kulitnya akan menjadi keras dan dia bisa dinikmati oleh orang yang membutuhkannya. Tapi kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah telur yang mentah dia akan rentan untuk pecah. Dan ketika dia sudah pecah, tidak akan bisa kita nikmati. Demikianlah gambaran. Seperti telur tadi yang harus dimasukkan ke dalam air panas. Dia dimasak seolah-olah dia mengalami penderitaan di sana. Tapi ketika dia diproses dengan demikian, proses itulah yang membuat kulitnya menjadi keras. Sehingga dia tidak mudah pecah. Dan telur yang ada di dalam isi dari kulitnya tersebut bisa kita nikmati. Apakah saudara melihat kebaikan Tuhan di dalam hidupmu? Apakah saudara melihat bagaimana keberpihakan Allah di dalam hidupmu? Ini yang mau diarahkan oleh firman Tuhan kepada kita. Mengarahkan pandangan kita, mengarahkan pemahaman kita, memahami kasih dan keberadaan Tuhan Yesus di dalam hidup kita yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kesesakan, yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan tekanan-tekanan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita memasuki Minggu Palmarum. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan mare-mare. Bukan mare ya. Mare-mare. Palmarum. Pohon palma. Apa yang mau diingatkan kepada kita? Apa yang mau dinyatakan oleh Minggu Palmarum? Menunjukkan sukacita. Seperti yang kita lihat di sini. Biasanya kalau di Indonesia kita ya, berbagai suku mungkin membuat gantinya pohon palma itu, daun palm itu adalah pohon kelapa, daun kelapa yang masih muda, janur kuning. Jadi kalau kita lihat ada janur kuning, itu menandakan ada sukacita. Tidak pernah orang membuat janur kuning itu kalau ada kematian. Pasti kalau kematian itu bendera putih, merah, atau kuning yang dibuat. Tapi kalau kita lihat ada mare-mare, berarti ada sukacita. Ada pesta. Dan kalau di kampung, mungkin saudara-saudara yang tidak pernah mengalami perayaan Natal di kampung,
Dahulu di kampung itu untuk hiasan gereja, kalau tiba Natal itu dipasang mare-mare di pintu gerbang gereja dan di pintu gereja. Sukacita. Lalu apa makna daripada palmarum? Mare-mare adalah simbol daun palma yang menjelaskan kepada kita bahwa di dalam kesengsaraan ada kemenangan. Di dalam kesengsaraan ada kemenangan. Inilah yang dinyanyikan oleh pemazmur Daud, di mana firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mengimani kuasa Allah yang besar. Mengimani kuasa Allah yang besar. Seperti yang dinyatakan oleh pemazmur dalam hal ini. Dan ketika kita menaruh keyakinan dan pengharapan kita kepada kuasa Allah yang besar itu, maka Allah akan bertindak dengan hebat dalam kehidupan kita. Maka Allah juga akan bertindak di dalam kesesakan kita dan di dalam penderitaan kita. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada seorang pun kita yang tidak pernah mengalami kesesakan, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Inilah seruan dari pemazmur dalam hal ini. Kita boleh lihat tadi pada ayat 25 dan ayat 26. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Apa yang menjadi sukacita kita, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam Minggu Palmarum, di mana kita sebenarnya dihantarkan 1 minggu lagi untuk memasuki penderitaan kematian Yesus di kayu salib. Tapi kita diajak untuk bersukacita. Mengapa kita harus bersukacita? Apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan dalam hal ini melalui khotbah kita ini? Yang pertama adalah kita bersukacita karena diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini adalah doa permohonan syukur dari Daud. Mengapa dia menyaksikan itu? Mengapa dia mengatakan itu? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu digambarkan seperti umatnya yang akan memasuki bait suci Allah. Memasuki pintu gerbang bait Allah yang tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalamnya. Bagi orang Israel, bait suci itu dibagi-bagi. Ada tempat yang kudus, ada tempat yang maha kudus. Ada tempat yang suci dan ada tempat yang maha suci yang tidak bisa dimasuki oleh umat selain daripada imam yang boleh memasukinya. Tapi kesaksian ini adalah sebagai nubuat akan kematian Yesus Kristus. Kita ingat Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yesus tergantung di kayu salib, alam ikut menyaksikan dan alam ikut berduka. Dan apa yang terjadi? Tirai yang membatasi ruang kudus dan maha kudus itu terbelah dua.
Sehingga tidak ada perbedaan antara jemaat dan imam. Tidak ada tempat yang kudus dan yang maha kudus. Tidak ada perbedaan manusia di hadapan Tuhan. Kalau dahulu hanya imamlah yang boleh menyampaikan kurban syukur dari umatnya kepada Tuhan Allah di dalam bait suci. Tapi dengan kematian Yesus, rintangan-rintangan itu, perbedaan-perbedaan itu, batas-batas yang membatasi kita, yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, itu sudah diruntuhkan. Inilah yang disaksikan oleh pemazmur tadi. Diberkatilah dia. Kita bersyukur. Kita bisa datang ke bait suci Allah. Tuhan memberikan hari ini kepada kita untuk memuji Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikannya. Itu makanya dikatakan tadi, hari inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Hari ini, jika kita membaca firman Tuhan, juga akan dikatakan hari ini. Setiap hari adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Hari perkenanan Tuhan untuk datang kepadanya, untuk berseru kepadanya, untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara? Dengan topik minggu kita hari ini, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yang pertama adalah milikilah kesungguhan hati untuk datang menghadap Tuhan. Karena apa dikatakan pada ayat 19 dan ayat 20? Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Miliki kesungguhan hati. Dan pemazmur telah meneladankan bagaimana ia menata dan menjaga hatinya untuk sungguh-sungguh menghadap Allah. Dan dalam penyembahannya dikatakan tadi bagaimana ia dengan sungguh-sungguh bersaksi bahwa Allah penolong dan penyelamat baginya, yang mengubah kesesakannya menjadi kelegaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan kebenaran, dengan kesungguhan, bukan dengan kepura-puraan. Mulutnya memuji Tuhan, tapi hatinya melukai hati Tuhan. Hosianna, Hosianna. Tapi beberapa hari kemudian, salibkan dia, salibkan dia. Mulutnya meminta pertolongan kepada Tuhan. Hosianna, tolonglah kami, selamatkanlah kami. Berseru kepada Tuhan. Mulutnya meminta keselamatan dari Tuhan. Tapi karena tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia bayangkan, yang terjadi dalam hidupnya, kenyataan yang dia terima, hatinya melukai Tuhan. Dan itu yang kita lihat tadi dalam epistel kita
dalam Matius 21 tadi. Pada ayat 9 itu, Hosyanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bagaimana kita datang dalam nama Tuhan? Saat kita beribadah kepada Allah, berusahalah untuk menjaga hati, ya, agar tetap fokus kepada Allah, menjaga pikiran, menjaga tangan, menjaga lidah kita, menjaga pikiran kita. Diberkatilah orang yang datang dengan kebenaran. Diberkatilah orang yang datang dengan ketulusan. Diberkatilah orang yang datang dengan kekudusan. Satu hal yang diingatkan kepada kita, bahwa berkat itu kita peroleh dari Tuhan. Berkat itu kita terima di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan berkat itu diterima di rumah Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tidak ada gunanya Yesus mati di atas kayu salib kalau dia tidak hidup dan bangkit dari kematian itu. Sehingga berkat itu adalah berkat dari Tuhan yang hidup, bukan dari orang yang mati. Bukan sesuatu benda yang mati. Saya tidak tahu, masih ada enggak yang percaya kepada roh-roh nenek moyang yang dianggap mungkin sakti waktu hidupnya. Pergi ke kuburan-kuburan orang sakti. Percaya kepada benda-benda. Ini cincinku ini berisi nih katanya ya. Ada kekuatan. Percaya mungkin dengan hewan-hewan peliharaan. Ikan ini, ikan arwana ini membawa berkat bagi saya katanya. Cemana pula ikan bisa memberi berkat bagi dia ya. Berkat itu adalah dari Tuhan yang maha hidup. Apa yang diterima, berkat Tuhan yang diterima oleh pemazmur. Dikatakan tadi bahwa Tuhan mendengar doa-doanya. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar doamu. Tidak pernah Tuhan tidak mendengarkan doamu. Tidak pernah Tuhan memalingkan telinganya dari seruanmu. Tapi Dia selalu mendengar. Selalu mempertimbangkan dan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang dikasihinya. Dan berkat apa yang diterima dan yang akan kita terima, Dia telah menyelamatkan kita. Dia yang telah menyelamatkan kita. Dia yang telah menyelamatkan pemazmur dan seluruh umat Israel ketika mereka di Mesir, ketika mereka di Babel dalam perjalanan 40 tahun. Dalam kehidupan mereka 70 tahun di Babel. Dan Tuhan menyelamatkan kita dari dosa, dari perbudakan dosa kita. Dengan kematian Yesus di kayu salib. Dia disiksa, Dia menderita, Dia ditolak, Dia disingkirkan. Tapi Tuhan Allah Bapanya memberikan kemenangan kepadanya. Tuhan Allah Bapanya memenangkan dia dalam penderitaannya. Dan terlebih
memenangkan kita, menyelamatkan kita, menolong kita dari kesesakan kita, dari penderitaan kita, dari segala dosa-dosa kita. Dan Dia menerangi jalan dan pikiran kita. Ini yang patut kita syukuri. Datanglah kepada Tuhan, maka engkau akan diberkati. Amin. Datanglah kepada Tuhan, maka kita akan menerima berkat yang tidak terhitung jumlahnya di dalam kehidupan kita. Tentu dengan syarat tadi, melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan berkat-Nya. Jangan takut. Walaupun kita mungkin di nomor 2 akan ditindas, disingkirkan, keadilan menjadi lemah. Tapi ketika kebenaran menunjukkan dirinya, keadilan itu akan muncul. Yang pertama adalah kebenaran yang harus dinyatakan, maka keadilan itu akan muncul. Hidup sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat-Nya. Bersyukurlah jika tidak ada yang membatasi kita untuk datang ke hadapan Tuhan, untuk menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Tidak seperti bangsa Israel dahulu, harus melalui imam. Tapi kita sudah langsung menyampaikan permohonan kita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, apa yang menjadi sukacita kita dalam Minggu Palmarum? Di tangan Allah, batu yang dibuang menjadi batu penjuru. Jadi tukang-tukang bangunan, dia sangat paham mana batu yang bisa dipakai untuk bangunan, mana batu yang tidak dipakai lagi. Pecahan-pecahan batu mungkin, ya. Jadi tukang bangunan itu kan dia susun dulu batunya, susun. Bahkan batu bata mungkin kalau enggak pas susunannya, dia akan potong, potongannya dia buang. Batu cadas itu juga untuk fondasi dia susun dulu. Kalau kira-kira tidak pas letaknya, dia potong itu, dia pukul supaya pecah, dan pecahan yang tidak berguna dia buang. Apa yang mau dikatakan di sana? Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah gambaran penderitaan Yesus yang ditolak oleh dunia ini. Tapi justru Dia adalah batu penjuru. Dia adalah dasar, Dia adalah pondasi iman kita. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan iman kita di dunia ini. Saya tidak tahu, pernah enggak melihat tukang bangunan. Jadi ada batu penjuru dibuat, ya, batu alas. Kalau bahasa Batak dikatakan batu ojahan. Makanya kalau bangun rumah kan, atau bangun gereja, yang pertama dilakukan adalah meletakkan fondasinya, mameakon batu ojahan. Dia buat dulu batunya itu, penjurunya. Dan batu itulah nanti yang mengikat semua batu yang diletakkan di atas dasar batu fondasi tersebut. Itulah Yesus Kristus. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah Bapa di dalam hidup
orang-orang yang percaya kepadanya. Mungkin kita tidak berharga, dan saat ini Tuhan mau katakan kepada kita semua, hidupmu berharga. Seberapa berat pun sengsara yang sedang engkau derita. Hidupmu berguna seberapa hebat pun orang meremehkan dan menolakmu. Hidupmu berharga. Seberapa besar pun dosa. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidupmu layak. Sebab Allah menyediakan kemenangan demi kemenangan. Orang menganggapmu mungkin remeh. Ini enggak ada apa-apanya ini. Maaf, orang menganggapmu mungkin bodoh. Ini tidak mampu ini. Ini tidak bisa ini. Kamu disingkirkan, kamu dibully, kamu tidak diperhitungkan. Tapi kita, kamu berharga di hadapan Tuhan. Hidup kita berguna dan layak di hadapan Tuhan. Dan kita harus bersyukur, Bapak Ibu, saudara-saudara. Mungkin kegagalan demi kegagalan kita alami. Usaha yang kita bangun dengan jerih payah hancur dan tidak menghasilkan. Tapi ingatlah, Dia memberikan ketenangan berpikir kepada kita agar kita tidak jatuh diperhamba. Mungkin kita jadi minum minuman keras karena usaha kita gagal. Ya kita bisa saja untuk kompensasi kita melampiaskan kekecewaan kita, kita jadi mabuk-mabukan. Bersyukur. Jika dalam kegagalan kita, Tuhan masih memberikan ketenangan kepada kita berpikir, itu harus patut kita syukuri. Itu artinya bersukacita di dalam Tuhan. Tidak hanya ketika kita berhasil, tapi bagaimana ketika gagal. Syukurilah jika engkau masih bisa bertahan dengan kegagalan itu. Mungkin saat ini orang tua berpisah, anak-anak broken home, tapi kamu harus kuat. Karena apa? Karena Yesus tetap setia merangkul agar tidak menjadi anak-anak yang diperhamba obat-obat terlarang. Ada Yesus yang merangkul kamu. Ada Yesus yang peduli. Ada Yesus yang mengasihi kamu. Dan mungkin doa kita belum dijawab saat ini. Belum mendapat pasangan hidup. Belum mendapatkan pekerjaan. Belum dikaruniai anak-anak di tengah-tengah keluarga yang sudah berumah tangga. Tapi ingatlah, Yesus dengan setia memberikan kesabaran dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Kamu harus bersyukur jika engkau menjadi orang-orang yang sabar. Jika engkau menjadi orang-orang yang setia, sabar menantikan jawaban Tuhan dalam setiap doamu. Sabar menantikan berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah rumah tangga.
tidak menjadikan itu alasan bagi kita untuk berpisah suami istri. Karena pernikahan juga, dasar pernikahan bukanlah untuk mencari keturunan. Kan itu dikatakan kan dalam Kejadian 2:18 itu, aku menjadikan seorang yang penolong yang sepadan dengan dia. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Memberikan penolong yang sepadan. Karena tidak baik kita sendiri. Dari awal penciptaan juga, Allah itu menginginkan kita hidup bersama. Ya, komunitas bersama. Persekutuan yang komunal. Jadi jangan suka menyendiri ya. Jalan sendiri, makan sendiri, kerja sendiri, menghayal sendiri. Ya. Harus ada interaksi. Harus ada kebersamaan. Di tengah-tengah persekutuan. Dan puji Tuhan kita katakan tadi, kita harus bersukacita, bersyukur. Kalau Tuhan masih memberikan kesabaran, kesetiaan kepada kita untuk menghadapi kenyataan dalam hidupmu. Dan inilah yang menjadi syukur kita. Inilah yang menjadi sukacita kita dalam Minggu Palmarum hari ini. Mengingatkan kita Bapak Ibu, saudara-saudara, meresapi kesengsaraan dan kemenangan yang sudah dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam hidup kita. Dan itulah satu-satunya alasan kita hidup sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk datang ke hadapan Tuhan. Menyaksikan perbuatan Tuhan melalui kesaksian kami dalam doa, pujian, dan firman yang telah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk memahami kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dalam berbagai kesesakan, penderitaan, kesulitan, pergumulan yang kami hadapi. Engkau setia menolong kami. Jika kami mau datang ke hadapan Tuhan dengan kebenaran dan kekudusan. Karena Engkaulah yang sanggup melakukan, menolong kami Tuhan dari segala penderitaan kami. Engkaulah sanggup senantiasa memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Yesus yang telah menderita, Yesus yang telah mati bagi kami, itu menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar yang kami alami di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk senantiasa percaya dan setia akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat sukacita kami pada saat ini. Di dalam kesengsaraan Yesus ada kemenangan. Di dalam penderitaan-penderitaan yang kami alami ada kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Dan itulah yang menjadi kekuatan kami meneruskan perjalanan kehidupan iman kami di tengah-tengah dunia ini. Dan kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu HKBP Kebayoran Lama yang dalam pergumulan, penderitaan, kesusahan, yang sedang mengalami sakit, yang dirawat di rumah sakit. Saudara kami Nyonya Nelly Frida Siagian Borlumban Tobing, Nyonya KM Huta Galung Rosmelda Borsimorangkil, Sahat Napitu Pulu, Dr. Andus Iwan BM Napitu Tampu Bolon, Nyonya MH Tambunan N Borsimacuntak,
Nyonya Hutahayan Helmina Borusiagian, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Borusirait, dan semuanya yang tidak kami bisa sebut satu persatu. Tuhan tolong mereka, Tuhan beri kekuatan, pengharapan di dalam Yesus Kristus, supaya mereka memperoleh kesembuhan rohani dan tubuh mereka. Dan kami berdoa juga, bersyukur atas anugerah Tuhan, perpanjangan umur yang Kau berikan kepada jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Engkau tambahkan berkat bagi mereka Tuhan, dan sukacita bagi kehidupannya. Kami berdoa juga dalam segala persiapan kami merayakan hari kematian Yesus Kristus dan juga kebangkitan Yesus di minggu-minggu ini dan minggu yang akan datang. Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan kepada kami waktu, berikan kepada kami hati dan pikiran untuk senantiasa datang ke hadapan-Mu, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 214 sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saja memuji Tuhan. Sonam di lambung Yesus rapikan lautus. Sonam di lambung Yesus rapikan lautus. Ibaratnya uli di lambung air. Air kembali parade asal markai. Asal
kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh Kami semua yang melayani ibadah di pukul 15.30 menyampaikan kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah di rumah dan juga di gereja ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas.
Amin.